subuh kali ini masuklah kita hadis yang ke-11. Ibu-ibu, bapak-bapak, di halaman buku kita ada di halaman 22. Hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-11. Kita baca dulu, nanti baru kita jelaskan. Ini agak pendek-pendek hadisnya. Mudah-mudahan dapat 2 atau 3 hadis kita pagi hari ini. Yang pertama hadis ke-11 an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti hadis kita pada subuh kali ini bersumber dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau begini Bapak Ibu, siapanya kiranya yang meriwayatkan hadis ini? Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang mananya orangnya ini? Yang meriwayatkan hadis yang mana nih Pak? Si Hasan kah? Si Ali kah? Si Abi Thalib kah? Yang mana nih? Si Hasan. Ya, kenapa Hasan? Karena Abu Muhammad itu panggilan. Ya. Abu Muhammad sama macam kita. Siapa yang ajan tadi? Ayah Suco. Ayah Suco, itulah dia panggilannya itu, Ayah Suco. Ini pun Abu Muhammad. Jadi uak yang ajan tuh punya anak namanya si Suco, maka dipanggil orang lah dia Ayah si Suco. Ini pun begitu. Hasan ini adalah cucu Nabi, yang cucu Nabi si Hasan ini, Imam Hasan ini punya anak namanya Muhammad, maka dipanggillah dia Ayah si Muhammad. Jadi dari Abu Muhammad Hasan bin Ali. Hasan ini adalah anaknya Imam Ali. Ali ini adalah anaknya Abu Thalib. Ya, jadi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dan kesayangannya. Jadi Imam Hasan mendengar kakeknya, berarti kakeknya ini Rasulullah, berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Hasan mendengar kakeknya mengatakan, apa kata Rasulullah? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa saja yang meragu-ragukanmu, ambil mana yang tidak meragu-ragukanmu. Mana yang ragu-ragu, tinggalkan. Mana yang kita yakin, ambil, ikuti, kerjakan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ambil, tinggalkan mana yang kita ragu-ragu, ambil mana kita yang yakin, kita percaya, kemudian kerjakan, hilangkan keraguan. Jangan lagi ada ragu-ragu, kerjakan. Contoh dalam ibadah, hadis ini Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Nasa'i, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Contoh dalam ibadah. Ibu habis sholat maghrib, mengaji-ngajilah. Apakah di rumah, di masjid. Begitu siap mengaji-ngaji, sekarang ini kan maghrib isya dokatnya Pak. 7.18 sudah ajan isya. Ya kan? Begitu siap ibu mengaji, tiba-tiba ajan isya. Begitu ajan isya, bingung ibu. Udah batal apa belum? Batal apa belum? Kan mau begitu Bu. Datang anak ibu, datang cucu pula. Begitu ibu berdiri pula hendak sholat isya. Hendak mau ngapain nenek katanya? Mau sholat. Enggak lagi berwuduk nenek, kata cucu tu. Pahupu tu. Enggak, masih ada wudukku kata neneknya. Tapi dia terkontut nenek tadi katanya. Dengarnya pula terkontut misalnya kan. Tapi dia terkontut nenek tadi katanya. Bijak-bijakan saja mulut kau bilang aku terkontut. Mana dia terkontut kata neneknya. Jadi pada saat itu si nenek nih yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia belum ada terkontut, belum ada batal wuduknya. Padahal sudah batal. Kenapa Bu?
Iya, tunggu dulu. Tunggu dulu, belum siap kaji kita ini. Cucu. Jadi cucu. Jadi waktu ibu mengaji itu cucu itu di situlah dia duduk-duduk begitu kan. Ya, jadi kan kita ini bukannya pala pasti kali. Ini cucu ini terkadang yang bukan kontut awaknya pula. Dibilangnya kontutnya. Tapi si ibu nih yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia belum ada buang angin. Belum ada buang angin dia, yakin dia. Apa ya bijaan saja kau mau bilang aku terkontut, mana terkontut katanya kan? Hah? Udah. Jadi begitu apa, Bu? Begitu siap dia berdebat sama cucunya, diangkatnya takbirnya. Allahu Akbar katanya. Pada saat itu dia yakin dan percaya bahwa dia masih ada wudunya, dia belum batal, maka pada saat itu dia tinggalkan keraguannya, diambil yang yakinnya, maka sholatnya sah. Yang menjadi ragu-ragu kan begini. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sholat berjamaah begini, tiba-tiba, ya namanya biasa lah Pak. Walaupun sholat berjamaah sahabat namanya manusia, mau juga sakit perut. Entah macam mana keluarlah bau. Jadi karena keluar bau ini, mau keluar pula dari masjid itu takut ketahuan, malu awak. Kalau seandainya ketahuan awak yang membuang, kan malunya itu Pak. Udah duduk semua begini, tahu-tahu keluar awak. Berarti kawan ini kata orang ya kan. Terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama kalian tidak mendengar adanya suara dan tidak ada mencium bau, maka itu belum dianggap sebagai buang angin. Jadi kentut ini kan macam-macam ini Bu. Kentut ini macam-macam. Ada yang kentut, cerita kentut pula lah ini. Kan tadi ini hukum ini pula. Ada yang kentut katanya saja, ya kan? Tak pala ada suaranya tapi apa Bu? Tak baunya lumayan ya kan? Ada yang kuat suaranya tapi tak pala ada baunya. Jadi selama tidak ada suara, selama tidak ada bau, maka kata Nabi belum dihitung sebagai kentut. Maka pastikan ada suaranya, ada baunya. Jangan ragu-ragu. Jadi begitupun tadi, begitu datang keraguan dalam hati ibu, sudah batal atau belum, ambil saja mana yang kita kuat. Kalau kuat dalam hati kita, kurasa aku yang dah lupa ini, dah batalnya aku tadi. Ambil batalnya. Jangan dalam hati kita, kurasa dah batalnya ini. Kurasa lupanya aku dah batalnya. Cuman malas pula lah aku berwudu lagi. Udahlah itu pahamnya Allah tuh kata. Terakhir pangkahnya lagi sholat dalam keadaan hatinya ragu bahwa dia memang sudah batal. Itu yang maksudnya. Jadi tinggalkan keraguan, ambil mana yang kita tidak ragu. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dalam misalnya berwudu. Tapi kalau seandainya itu batal atau tak batal ya Bu, Pak. Tapi kalau seandainya sudah berwudu atau belum? Aku tadi dah berwudu apa belum? Ini kan tadi sudah berwudu cuman batal atau tidak. Tapi kalau udah berwudu aku belum tadi ya. Udah berwudu apa belum? Maka yang kondisi seperti ini ambil keyakinan bahwa kita belum wudu. Ya, ambil keyakinan kita belum wudu. Karena kalau batal belum batal itu kan memang sudah berwudu kiannya kita itu. Tapi kalau sudah berwudu atau belum, ini kan bahaya. Maka pada posisi seperti ini ambillah keyakinan bahwa kita belum wudu. Itu contoh dalam posisi wudu. Posisi salat. Yang sering ini biasanya salat zuhur sama asar.
Ya, zuhur sama asar, apalagi awak imam. Jangankan jamaah, jangankan sholat sendiri, awak terkadang imam pun mau terlupa. Begitu masuk rakaat ketiga, mulailah ini 3 apa 4, 3 apa 4, kan mau itu Pak? Rakaat ini 3 apa 4. Kenapa? Karena kita sholat kita begitulah. Makanya tak pala bisa kita andalkan kali ibadah kita sama Allah nih. Kalau mau mengandalkan ibadahnya awak masuk surga Bu, jauh kali lah. Ya, sayang Allahnya kita harapkan supaya datang sayang Allah supaya bisa masuk surga. Kalau amal nih jauh lah. Kadang gitulah awak sholat, begitulah awak mencari duit. Tahu ibu sholat mencari duit? Iya. Begitu angkat takbir wajib itu Allahu Akbar kata awak tu. Teringatlah dia. Belanja aku tadi ke pajak, aku bawa cepet limpul kata awak tu. Ini sholat ini Bang. Masuk Fatihah. Siap Fatihah, berpikir lagi dia, limpul tadi beli ayam. Berarti ada lagi cepet limpul, rukuk waktu. Begitu rukuk dia, limpul lagi beli sayur, sami Allahu liman hamidah. Begitu sujud berpikir waktu kemana yang limpul lagi, kan begitu. Selama sholat 4 rakaat tu mencari sisa yang limpul tu lah waktu. Ku tengok di dompetku tak ada, ya kan? Ku tengok di mana-mana tak ada, kemana lah yang limpul tadi. Sampai tahiyat pikir ibu mencari yang limpul tu lah ibu yang sholat tu. Begitu assalamualaikum warahmatullah, barulah teringat dia. Oh, ku masukkan tadi ke jok kereta, aku katanya. Barulah teringat dia yang limpul lagi di jok kereta. Itulah sholat awak. Maka kalau sudah sholat begitu, itu sholat zuhur tadi itu. Itulah yang mau nanti terpikir sama dia. 3 atau 4, 3 atau 4. Maka dalam keraguan seperti ini dalam sholat, mana yang diambil Bapak Ibu? Yang diambil adalah yang paling sedikit. Yang diambil yang paling sedikit. 3 atau 4, 2 atau 3. Berarti yang diambil 2-nya. 3 atau 4 yang diambil 3-nya. Lebih baguslah berlebih ketimbang kurang. Kan gitu kan Pak. Lebih bagus berlebih ketimbang kurang. Macam kue ini pun lebih bagusnya berlebih ketimbang kurang. Kan begitu. Buat kenduri ya Pak. Kan lebih bagus makanan itu berlebih ketimbang kurang. Kalau datang awak pesta udah jam-jam 9 malam, jam 10, mudah-mudahan telur lah yang keluar, ya kan? Kenapa? Udah habis Bu. Iya, makanya jangan undang anak malam, undang awak siang supaya keluar sate, ngerebus segala macam. Kalau sudah jam 9 malam undangan, habis makanan terakhir, cuman ini masih banyak tamu, goreng kamu telur, paksa makan telur awak, ya kan? Jadi dalam sholat pun begitu. Kalau ada 3 atau 4, maka ambil yang paling dikit. Padahal sebenarnya kita udah 4 nih. Cuman kan kita lupa. Karena kita lupa nih 3 atau 4, maka yang dianjurkan itu adalah ambil yang paling sedikit, 3-nya. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada makmum yang mengingatkan. Itu pun kalau makmumnya ingat. Kejadian di kami, imam sama makmum sama-sama lupa. Yang sedap ini Pak, kejadian ini. Si makmum mau mengingatkan, wah agak udah 4 nih kata makmum tuh. Berdiri lagi imam, rakaat kelima, wah agak udah 4 nih. Tapi entah aku yang lupa, entah kawan tegulanya yang lupa. Sempat aku yang lupa, ku subhanallah kan. Mak kalau aku berjaya, aku jangan katanya. Kalau aku jogo, hajab aku ini. Sempat aku bilang subhanallah. Rupanya aku yang salah, dia pula yang benar. Rusak. Terakhir bersepakat orang itu sama-sama diam. Sama-sama diam. Begitu sudah siap sholat, siap mendoa, salam-salaman lah pula. Teringatnya berapa rakaatnya kita tadi sholat? 5 Bah, 5. Betulnya 5. Aku pun 5-nya kurasa 5. Terakhir semua supaya tahu bahwa sholat itu 5. Cuman karena ragu-ragu dalam hati, ya 4 atau 5, terakhir diam semua karena imam sama jamaah sama-sama lupa. Ini yang hajab ini Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau sholat sendiri awak begitulah posisinya. Ya, kemudian kalau sholat berjamaah ada yang mengingatkan, maka pada posisi kita sudah diingatkan jamaah, maka ikutlah. Kalau memang yakinlah. Tapi memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ummati 'alal khata'. Umatku ini tidak akan sama-sama bersepakat untuk sesuatu yang salah. Artinya 10 jamaah tak akan mungkin 10-10-nya lupa. Pasti ada yang bisa mengingatkan. Itu Bapak jamaah dirahmati Allah dalam hal ibadah salat ya. Jadi kalau dia wudu, salat seperti itu dia. Bapak jamaah dirahmati Allah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ambil kepada yang tidak meragukanmu. Kalau tadi dalam hal ibadah, kita masuk ke dalam muamalah. Muamalah ini apa Bapak Ibu? Kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Kemarin hadis ke-6 kita sudah pernah kaji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya ada urusan yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tak tahu ini yang syubhat nih. Ya, karena agak remang-remang dia. Dibilang haram, tak nampak haramnya. Dibilang halal, tak jelas sumbernya. Inilah namanya syubhat, remang-remang. Yang remang-remang nih banyak orang yang tak tahu kata Nabi, siapa yang bisa menjagakan dirinya dari yang syubhat, maka dia telah menjaga diri dan kehormatannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, umpama ini di rumah makan nih, udah tahu nyawa yang punya mata cipit. Yang punya rumah makan itu mata cipit. Tapi sengaja disetelnya karyawannya semuanya orang Islam pakai jilbab. Sementara rumah makan itu belum ada sertifikat halalnya. Di sini kan bisanya kita menimbang-nimbang. Kita bukan berarti menuduh dia tak halal. Ya, nggak bisa kita pastikan karena belum ada sertifikat halalnya. Tapi kalaupun si mata cipit yang punya dilengketkannya di situ sertifikat halal MUI katanya, itu dah yakin kita itu. Nggak akan mungkin ulama kita sekelas MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal kalau tidak diperiksa orang itu betul-betul. Tanggung jawab menekannya itu Pak, dunia akhirat itu nggak sembarangan itu. Kalau kami cerita waktu pertemuan MUI Sumatera Utara, Dr. Saparudin itu, Direktur Badan POM-nya MUI, kalau perkara ini Pak Haji, ya supaya keluar sertifikat halal tuh, perusahaan-perusahaan tuh rela mengeluarkan berapapun, asalkan disorong orang tuh duit keluarlah sertifikat halal. Yang beratan cobaannya nih Pak. Ya, tapi karena kelas-kelasnya ulama udah profesor, doktor, warok, alim, ya, nggak juga miskin-miskin kali ustadz-ustadz kita itu masih kuat imannya menolak. Kalau awak Pak disorong duit 1 tas, gimana kira-kira itu Pak? Perkara mana ikannya? 1 tas awak terima duit. Inilah yang goyang iman awak tuh kan. Pertama, janganlah Pak. Awak bilang pula kan, udahlah Pak, ini uang-uang apa saja nih. Betul lah, katakan pula, masuk ke dalam. Iya, Pak, cuman begini sajanya, 1 tas. Tapi tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau sudah ada di situ top katanya, label halal. Yakinlah kita itu. Walaupun yang punya mata cipit. Tapi kalau yang sudah punya mata cipit, tahu pula nyawa di mana dia membeli ayamnya, ya, tahu pula nyawa membeli ayam. Biasa dia ini membeli ayam ke sana. Siapa yang motong di sana? Yang sana punya mata cipit juga yang punya. Tukang potongnya macam mana? Tukang potongnya kalau memotong tak pakai bismillah, umpama main potong-potong saja. Belum mati lagi ayam tuh dimasukkan orang tuh ke air panas tuh. Menggelupur ayam tuh dalam air panas tuh. Bisa jadi matinya ayam tuh bukan karena dipotong tapi karena kepanasan. Jadi bangkai ayam tuh. Itulah yang dibikin ayam penyet di kedai kawan tuh. Di situ pula lawak makan.
Disuruh pula lawat makan. Ini yang saya bilang Bapak Ibu dirahmati Allah, perkara syubhat. Kalau masih adanya alternatif pilihan lain untuk kita makan, maka orang yang menjagakan dirinya dari hal-hal yang syubhat, orang-orang yang menjagakan dirinya dari hal-hal yang meragu-ragukan, ragu dia. Begitu sampai di rumah makan itu tengok ayat, tak yakin aku Bang, tengok begini. Tak yakin dia. Maka pada saat dia tidak yakin itu dan tidak yakinnya lebih kuat ketimbang yakinnya, pindahlah, carilah rumah makan yang kita memang lebih yakin. Jelas Ibu? Jelas ya, macam Ibu pun belanja ke pajak, tengok tukang ayam tuh, cari yang langganan yang memang awak yakin, walaupun memang belum ada sertifikat halalnya. Padahal sejak masa SBY tahun 2006-2007 itu JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, itu sudah disahkan DPR sejak 2006-2007 kalau saya tak salah. Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi dalam undang-undang itu semua harus sudah sertifikat halal. Jadi bukan guru dosen saja yang bersertifikat, tukang potong pun harus pakai sertifikat. Itu di undang-undang itu begitu. Kemudian terkait masalah hak mengeluarkan logo halal, itu sudah dijalankan. Bukan lagi di wewenang MUI, tapi di Kementerian Agama, sehingga logonya pun berubah. Tak usahlah kita ributkan terkait masalah itu, walaupun logonya agak lain kita tengok, tapi begitulah regulasi yang sudah berjalan. Jadi MUI, Majelis Ulama, tidak lagi pada posisi menentukan halal haram, hanya merekomendasi. Dibawa nanti sampel makanan itu, MUI menilai, setelah menilai kemudian direkomendasikan ini halal, baru dioper balik ke Kementerian Agama yang mengeluarkan apakah ini keluar halalnya atau tidak. Itu regulasinya begitu. Itu sudah ada sejak tahun 2006 masa SBY. Tapi memang ya begitulah dinamika perjalanan kita. Kita doakan mudah-mudahan satu saat ini sedang disiapkan semuanya. Sedang disiapkan semuanya, aturan-aturannya, semua jalan-jalannya supaya ini bisa berjalan ini nanti sedang diupayakan pemerintah. Mudah-mudahan satu saat tidak ada lagi tukang bakso yang tak punya logo halal. Itunya ke depan ini. Semua harapan kita begitu dari undang-undang itu, Pak. Setiap warung bakso harus ada logo halal. Setiap warung rumah makan ayam penyet ada logo halal. Semua begitu. Itu ke depan itu undang-undang itu mengatur begitu. Kalau sudah itu nanti, udah enak kita. Tukang potong pun belanja nanti ke pajak, tengok mana tukang potong yang sudah bersertifikat. Karena tukang potong yang bersertifikat itu dia akan dilatih nanti. Jadi bukan pegawai saja nanti Pak Haji yang ada nanti pelatihan sampai sekian hari, sekian minggu, tukang potong pun harus dilatih. Saya waktu memberikan pelatihan tukang-tukang potong RPH itu, potong lembu, potong ayam, saya sampaikan. Abang-abang tukang potong, jangan abang anggap pekerjaan abang ini pekerjaan kecil. Pekerjaan abang ini, tukang potong RPH yang di Perisai, tukang-tukang potong ayam, itu yang hadir di MUI waktu itu. Kerjaan orang abang inilah yang menentukan halal tidak halalnya makanan orang Selabuhan Batu ini. Kenapa? Yang dipotong orang itu kan bakal masuk ke pajak gulu-gulu semua itu. Daging, ayam, lembu, semuanya itu masuk ke situ. Kalau orang abang memotong lembu ini main-main, tidak bismillah karena Allah, tidak dijaga adab-adabnya, kemudian haram lembu yang dipotong nih, itulah yang dioper ke pajak gelugur dibeli orang, berarti memakan yang haram sajalah orangnya. Itulah saking pentingnya tukang potong. Maka Bapak jamaah rahmati Allah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mana yang ragu-ragu tinggalkan. Itu contoh dalam misalnya mencari makan, rumah makan. Yang lain Bapak Ibu bisalah kita kembangkan masing-masing dalam hidup ini, ya. Bisa kita kembangkan dalam hidup kita ini. Kalau tadi cerita membeli makan, selanjutnya cerita mencari nafkah. Ya. Tahunya kita ini mana uang masuk kita yang jelas, sumbernya.
mana yang sumbernya tidak jelas, ya. Jadi kalau yang jelas ini jelas halalnya, yang ini yang sebelah sini satu lagi ini ragu-ragu kita ini. Macam mana ini? Ini uang terima kasihnya nih Pak, uang terima kasih katanya. Ini kan uang terima kasih ini agak payah ini Pak. Ya kan? Uang terima kasih. Apakah karena uang terima kasih ini kemudian membuat hati kita berubah? Aturan tak awak loloskan ini kawan ini. Aturan tak lolos ini kawan nih. Tapi karena masuk uang terima kasih itu, kemudian berubah hati kita yang tadinya tidak lulus kita luluskan, itulah yang namanya menjadi riswah, suap. Tapi kalau dikasihnya uang terima kasih tidak merubah hati kita, yang salah tetap salah, nggak ada perubahan. Mau kau kasih pun duit berapa, aku terima. Tapi nggak gara-gara duit itu aku berubah. Itu kuat pendirian. Makanya kemarin pilkades kemarin banyak yang kaya mendadak. Bayangkan Bapak, 6 calon, 6 keluar. Berapa Pak Kades keluar tahun ini? Berapa modal? 900. 1,1 M. Oh Tuhan, hendak menjadi kades Pak. Hendak menjadi kades sampai begitu modalnya Pak. Dulu nggak pada kepengen orang jadi kades. Tapi begitu sudah ada yang jelas, ya 1D, 1M, apa nggak gemetar juga itu Pak? Ya, akhirnya apa? Waktu pula, ya 6 calon. Jadi macam mana Wak? Macam mana lah anak-anak datang ke rumah? Ya, berapa? Ada yang 200, ada 2,5, ada 300. Jadi macam mana diterima semua? Terimalah Pak, nanti ditolak tak enak awak katanya pula. Ditolak tak enak katanya. Diterima waktu semua. Bayangkan ibu lah. 6 kades kali 200 saja. 6 kali 2 berarti 1.200.000. Orang tuh serumah ada 5 orang anak beranak bisa memilih. Berarti 1.200.000 kali 5 6 juta. Iya. DP kereta orang tuh langsung. Ini. Jadi Bapak Jaman rahmati Allah, makanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita udah dapat ilmunya, tinggal mana yang kita ragu-ragu, tinggalkan. Ya, jangan paksakan kali kita mengambil yang ragu-ragu itu, karena kata Nabi, siapa manistabara ali faqalistabara ali dinihi wa irdihi. Siapa yang sudah sanggup menjaga, tidak mengerjakan yang syubhat, tidak mengambil yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Karena orang yang mengerjakan syubhat itu kata Nabi, ya, karra'i yar'a haulal hima, bagaikan orang yang mengangonkan kambingnya di pinggir jurang. Kenapa Nabi mencontohkan ngangon kambing? Karena memang orang dulu di masa Arab itu rata-rata pekerjaannya ngangon. Kalau bolehlah Nabi tinggal di Labuhan Batu ini, maka Nabi akan contohkan kelapa sawit, kan begitu. Cocok-cocokkan juga. Jadi kambing itu, mengangon kambing dia, diangonkannya lah kambing itu di tepi jurang. Ini jurang ini. Diangonkannya di pinggir-pinggir nih. Selamatnya memang ini. Tapi kemungkinan kambing itu jatuh ada Pak? Adalah. Kalau tak dijaga-jaga, terpeleset kambing tutup jatuh ke dalam. Kita pun begitu. Udah terbiasa mengerjakan yang syubhat-syubhat tuh. Tiba begitu nanti menengok yang haram, udah tak pala ragu kali awak. Udah biasa nih yang begini-gini ini. Ini macam mana? Terima sajalah. Kapan lagi dapat yang begini ini? Dapat. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengerjakan syubhat. Udah biasa kita di pinggir-pinggir, maka satu saat jatuh ke dalam yang haram. Itu yang dijagakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi hadis pertama kita ini, yang ke-11 ini adalah da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Baik, masuk kita ke hadis yang ke-12. Pendek saja hadis ini supaya dapat kita 2 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di halaman 22 ke 23. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan Imam Tirmizi dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, apa